Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, alhamdulillah jamaah rahmati, kembali kita memuji kepada Allah Ta'ala atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita, sehingga Allah Ta'ala istiqomahkan kita semuanya dalam beribadah kepadanya. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dan pantas bagi kita semuanya untuk senantiasa bersolawat kepada beliau, karena begitu banyak jasa beliau kepada kita, begitu banyak kasih sayang beliau kepada kita. Maka di antara kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita bahwasanya beliau meminta kepada Allah Ta'ala agar ditimpakan sebagian dari sakaratul maut umatnya, ditimpakan kepada beliau. Jadi sakaratul maut yang Nabi rasakan ketika beliau sakaratul maut ini 2 kali lipatnya daripada yang dirasakan oleh umatnya. Maka ini di antara alasan kenapa kita perlu bersolawat kepada Nabi kita SAW. Baik jamaah yang terhormati, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai fikih, masuk pembahasan mengenai fikih zakat. Dan pada pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan mengenai definisi zakat, keutamaan dan manfaat daripada zakat ini, kemudian hukuman bagi orang-orang yang mereka tidak menunaikan zakat. Dan kita kemarin sudah membahas sedikit mengenai pembahasan mengenai zakat emas, perak, dan zakat hutang. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan kepada pembahasan pembagian atau masalah harta yang dizakati. Yang berikutnya adalah zakat harta perdagangan. Maka para ulama mereka membagi harta zakat ini menjadi 2 macam. Ada zakat harta yang sifatnya zahir atau yang nampak, bisa dilihat dengan mata kepala manusia, yaitu zakat yang harta yang zahir ini adalah zakat yang berupa hewan ternak dan hewan hasil bumi, karena ini bisa langsung dilihat oleh oleh petugas penarik zakat. Maka petugas penarik zakat ini bisa melihat hewan ternaknya sekian, berarti zakatnya sekian, panennya sekian kital, sekian ton, maka zakatnya sekian. Maka ini bisa langsung diterka oleh penaksir zakat. Kemudian yang kedua, jenis harta zakat yang kedua adalah zakat yang khafi, zakat yang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh pemiliknya dan Allah saja. Maka ya, ini termasuk diantaranya adalah zakat emas, perak, dan harta dagangan. Maka harta dagangan ini ya, orang kalau jujur sama Allah Ta'ala, maka dia akan mengatakan bahwasanya saya memiliki harta sekian, ya, keuntungan daripada daganganku, bisnisku selama 1 tahun adalah sekian. Maka ini hanya diketahui oleh pemilik harta dan Allah. Maka dalam hal ini petugas zakat dia hanya mengatakan sebagaimana yang dilaporkan. Maka para ulama mengatakan bahasanya jenis zakat ini, zakat emas, perak, harta kekayaan, dan harta dagangan ini masuk ke dalam harta jenis yang khafi, yang tersembunyi, karena ini hanya diketahui oleh pemilik harta dan Allah. Maka dalam hal ini kemudian maka kita akan membahas jenis yang kedua ini, yaitu harta perdagangan. Baik, zakat harta perdagangan dinamakan dalam bahasa Arab dengan urudut tijarah. Maka harta perdagangan adalah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperdagangkan dari jenis barang apapun. Maka semua jenis perdagangan, semua jenis bisnis, baik yang sifatnya adalah bisnis jasa ataupun bisnis jual beli barang, maka semua jenis ini jika telah mencapai nisabnya maka wajib untuk dizakati. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah
sedekahkanlah, zakatkanlah, keluarkanlah zakat min thayyibati ma kasabtum, dari yang terbaik yang kalian usaha, dari hasil usaha kalian. Maka di antara bentuk usaha adalah ketika seorang dia berjualan, ketika dia berdagang, ketika dia berbisnis, ketika dia memberikan bisnis jasa kepada orang lain, memiliki armada, beberapa armada untuk disewakan, memiliki beberapa kontrakan, memiliki gedung untuk disewakan, maka semuanya ini dianggap sebagai sebuah tijarah, masuk ke dalam harta tijarah. Jadi kalau umpamanya di sini ada yang punya 80 pintu kontrakan, ya, 80 pintu kontrakan atau 50 pintu kontrakan, kemudian selama setahun dihitung ternyata keuntungannya bisa mencapai 500 juta umpamanya. Maka dalam hal ini ketika setelah mencapai 1 tahun, maka wajib untuk dizakati. Atau ada orang yang punya armada sewaan, bikin perusahaan travel, ya, kemudian ya dari usaha travel ini kemudian keuntungannya sekian ratus juta dalam 1 tahun, maka dalam hal ini juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak melulu harus berupa jual beli barang, tapi bisa berupa dengan jasa. Jadi untuk zakat harta perdagangan ini bukan hanya jual beli, tapi juga masuk ke dalamnya adalah sewa menyewa dan jasa. Kemudian Nabi juga mengatakan, ya, fa'alimhum anallaha aftarada 'alaihim shadaqatan amwali fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Maka kabarkanlah wahai Mu'adz, ketika Nabi SAW beliau mengutus sahabat Mu'adz ke Yaman, ya, maka Mu'adz diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengajarkan kepada penduduk Yaman bahwasanya mereka diwajibkan untuk melaksanakan rukun Islam yang 5. Setelah Nabi mengajarkan kepada sahabat Mu'adz agar mengajarkan mereka dengan bertahap. Yang pertama adalah ajarkan kepada mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah, yang artinya mereka telah masuk ke dalam agama Islam. Kemudian setelah mereka meyakini, setelah ucapan La ilaha illallah ini mantap dalam hati mereka, ya, maka kemudian fa'alimhum anallaha iftarada 'alaihimus shalah, Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada mereka untuk melaksanakan salat. Kemudian jika mereka telah kuat dalam melaksanakan salat, mereka sudah yakin dengan ibadah salat ini, fa'alimhum anallaha qad iftarada 'alaihim az-zakah fi amwalihim, maka ajarkanlah kepada mereka wahai Mu'adz bahwasanya ada ibadah yang lainnya, yaitu ibadah zakat, yaitu mengeluarkan harta dari harta mereka yang diberikan kepada, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Maka zakat ini bukan untuk pemimpin, bukan untuk orang yang berkuasa, tapi kata Nabi, ya, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang kaya kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir. Maka ini adalah tujuan daripada zakat. Maka ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya adanya zakat harta perdagangan ini. Karena kebiasaan orang Arab zaman dahulu, mayoritas orang-orang Arab zaman dahulu mereka adalah orang-orang yang berdagang. Nah, kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat Mu'adz, maka diambil dari mereka harta-harta dari orang kaya kemudian dikembalikan kepada orang fakir. Ya, baik. Kemudian mengenai syarat wajib zakat perdagangan. Ya, kalau memang zakat ini diambil dari orang-orang tertentu, maka sekarang siapa yang orang diambil dari mereka zakat perdagangan ini? Yang pertama adalah harta ini diambil atas berdasarkan proses kepemilikan hasil dari usaha. Jadi usaha, kalau ada warung kelontong, ya warung sembako kecil-kecilan, tapi kemudian ya ternyata karena punya banyak cabang, ya sekarang lagi ngetren warung Madura. Ya, jadi Madura ini buka 24 jam, melayani selama 24 jam, warung toko kelontong, ya. Namun karena punya banyak cabang, ya, maka kemudian setelah dihitung-hitung ternyata punya keuntungan sekian,
maka ini jika memang telah mencapai nisab sebanyak 80 gram emas, ya, kemudian telah mencapai 1 tahun, maka wajib untuk dizakati. Dan para ulama membagi bahwasanya para pedagang ini dibagi menjadi dua. Ada pedagang yang memutarkan barang dagangannya. Jadi dia beli untuk dijual lagi, beli dijual lagi. Maka seperti ini, orang yang seperti ini maka zakatnya dihitung dengan tahunan. Jika telah mencapai 1 tahun, maka jika telah mencapai nisab dan 1 tahun, maka orang ini wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Ada orang yang berdagang dengan cara menimbun. Ini sebentar lagi bulan Ramadan. Biasanya orang kalau Ramadan itu cari kurma. Orang kalau Ramadan itu cari sirup. Orang kalau Ramadan itu cari minyak. Nah, maka kemudian ada orang-orang yang menimbun. Ya, ini sekarang mumpung lagi pada murah, saya sekarang borong beli sirup, saya taruh di gudang. Saya beli kurma, saya taruh di gudang. Nah, kemudian sekarang harganya 1 kilo mamanya 60.000. Nanti kalau bulan Ramadan harganya jadi sekilo 100.000. Nah, maka untuk para pedagang yang seperti ini, pedagang yang menimbun, dijual ketika harganya naik, maka ini dia wajib mengeluarkan zakatnya ketika telah laku dagangannya. Jadi kalau mamanya Mas Alif nih, ya, sekarang lihat potensi tahun depan katanya bakal barang-barang bakal naik. Kemudian Mas Alif menimbun, memborong beli barang-barang, yang membeli gula. Ya, maka ketika meskipun timbunan ini telah mencapai nisab, ya, kemudian namun belum 1 tahun dan belum dijual, maka menurut kata para ulama ini tidak dikeluarkan zakatnya. Para pedagang yang mereka dengan cara seperti ini dagangnya dengan cara menimbun, maka kewajiban mereka adalah mengeluarkan zakat adalah ketika dagangannya sudah laku. Tapi kalau masih di gudang dan belum terjual, maka pedagang-pedagang seperti ini tidak perlu mengeluarkan zakatnya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya untuk barang dagangan ini dimasukkan ke dalam jenis yang kedua tadi, yaitu harta zakat yang tersembunyi. Karena orang yang menimbun harta, orang yang menimbun barang dagangan ini tidak ada yang tahu kecuali pemiliknya atau pekerjanya. Dan biasanya pekerjanya kalau bocorin diancam dipecat. Jadi mendingan nggak usah kasih tahu yang lainnya. Ya, baik. Nah, kemudian jadi yang pertama adalah bahwasanya syarat daripada zakat perdagangan ini, yang pertama adalah prosesnya berdasarkan kepemilikan hasil dari sebuah usaha. Kemudian yang kedua, diniatkan untuk jual beli. Ya, jadi kalau tidak diniatkan untuk jual beli, maka ini tidak, atau diniatkan untuk disewakan. Ya, jadi kalau mamanya ada orang bikin rumah 10 karena dia punya anak 10. Nanti mumpung saya lagi bisnis, saya lagi moncer, ya saya akan membuat rumah nanti buat anak-anak saya. Ya, kemudian ketika dia awal niat, dia ingin membuatkan rumah untuk anak-anaknya, tidak untuk disewakan. Meskipun rumahnya 10, maka ini tidak wajib untuk dizakati. Atau mamanya ya punya mobil di rumah 5, ya, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk berangkat kerja, kemudian 2 buat hobi. Maka jika memang mobil ini digunakan untuk keperluan harian atau untuk untuk digunakan oleh keluarganya, maka meskipun mobilnya banyak, maka tidak wajib untuk dizakati. Beda halnya ketika dia punya mobil banyak, kemudian dia gunakan untuk disewakan, dan ketika hasil sewanya ini telah mencapai nisab dan 1 tahun, setelah 1 tahun mencapai nisab, maka dari harta ini, dari hasil sewa mobil ini wajib untuk dizakati. Atau tadi awalnya rumahnya membangun 10 rumah untuk anak-anaknya, kemudian anaknya masih kecil-kecil, kayaknya kalau rumah nggak dipakai-pakai nanti rusak, nanti akhirnya kemudian disewakan. Maka dalam hal ini, jika memang awalnya digunakan sebagai tempat tinggal, nggak ditempati, kemudian
Kalau memang tidak disewakan, maka tidak ada zakat di dalamnya. Tapi kalau disewakan dan sewanya ini telah mencapai nisab, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, jadi pertama, yang kedua adalah diniatkan untuk dijual belikan atau disewakan. Yang ketiga, telah mencapai nisab. Maka untuk nisab dari harta dagangan ini sama seperti nisabnya emas dan perak, yaitu emas sebanyak 85 gram emas. Ya, maka jika telah mencapai seharga ini, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Kemudian telah mencapai 1 tahun. Kalau telah mencapai 1 tahun, maka ini juga sama. Maka wajib jika telah mencapai nisab dari 1 tahun, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ustaz, kalau sekarang jual beli saham gimana Ustaz? Kalau sekarang ini kan orang dagang biasa, ya. Nah, kalau sekarang jual beli saham, ini kan kadang lebih menguntungkan daripada jual beli makanan. Ya, maka apakah sekarang orang yang memiliki saham ini, yang jual beli saham ini juga dikenakan zakat? Ya, maka orang yang jual beli saham ini juga perhitungannya sama, yaitu dihitung 1 tahun. Jika telah mencapai 1 tahun keuntungannya, dari awal tahun sampai akhir tahun dihitung keuntungannya, telah mencapai zakat nisab, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% daripada yang ia miliki. Ya, taib ini mengenai zakat perdagangan. Taib, kemudian kita berpindah selanjutnya mengenai zakat hasil bumi. Ya, kalau tadi perdagangan, karena Allah Ta'ala menjadikan masing-masing orang, masing-masing manusia ini punya keahlian yang berbeda-beda. Ada orang yang ahlinya dagang, tapi nggak ahli peternakan, nggak ahli pertanian. Maka ada orang-orang yang mereka diberikan keahlian Allah Ta'ala dengan keahlian bertani, kemudian sukses. Maka dalam hal ini, dalam pertanian juga ada zakatnya. Bahkan ya, kalau kita lihat orang-orang zaman dahulu, kenapa para petani ini biasanya adalah orang yang mereka wajib zakat adalah para pemilik lahan. Kita lihat orang-orang zaman dahulu, orang-orang tua kita punya tanah sekian hektar, punya tanah sekian, punya sawah sekian bata, ya, punya tanah sekian luasnya. Maka ketika menghasilkan ya, dari pertanian ini, maka ini juga ada zakatnya. Namun tidak semua hasil bumi, tidak semua pertanian ini dikeluarkan zakatnya. Yang disepakati oleh para ulama, hasil bumi yang dizakati adalah hasil bumi yang berupa biji-bijian dan buah-buahan yang menjadi makanan pokok. Jadi kalau mamanya ada orang punya tanah 5 hektar, ditanami mangga, ditanami rambutan. Ya, karena rambutan ini bukan makanan pokok, maka meskipun panennya 5 hektar isi rambutan semuanya, atau 5 hektar ditanami durian semuanya, karena durian ini bukan makanan pokok, maka tidak dikeluarkan zakat berupa durian. Tapi jika sekarang punya tanah 5 hektar, ditanami durian semuanya, kemudian duriannya dijual, punya keuntungan, maka ini dikeluarkan zakat jual beli, bukan zakat hasil bumi. Karena zakat hasil bumi ini hanya dikeluarkan dari yang berupa biji-bijian dan buah-buahan yang dijadikan sebagai makanan pokok. Apa ada Ustaz buah dijadikan makanan pokok? Ada. Orang Arab itu mereka makanan pokoknya makanan kurma, atau sebagian orang mereka memakan kismis, anggur yang dijemur, yang dikeringkan. Ini juga menjadi makanan pokok bagi orang Arab. Maka ya, buah-buahan jika memang dijadikan sebagai makanan pokok suatu daerah, maka buah-buahan tersebut menjadi ada zakatnya ketika panen. Ya, ini yang disepakati oleh para ulama. Jadi kalau mamanya punya tanah sekian hektar, punya sawah sekian hektar, kemudian ditanami dengan kangkung semuanya,
Ya, karena kangkung ini bukan makanan pokok, hanya sebagai lauk kalau di di sayur, maka ini tidak dikeluarkan zakatnya. Taib. Adapun dalil yang mewajibkan tentang adanya zakat hasil bumi ini, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, keluarkanlah zakat dari sebagian yang usaha kalian yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari muka bumi. Maka ini dalil yang dijadikan oleh para ulama mengenai kewajiban adanya zakat hasil bumi. Kemudian Allah juga mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadi, dan keluarkanlah zakatnya yauma hasadi, pada hari saat dipanen. Ya, jadi saat dipanen ini adalah saat seseorang mengeluarkan zakat hasil buminya. Ya. Kemudian ya, mengenai syarat zakat hasil bumi ini, maka disyaratkan bahwasanya Nabi mengatakan laisa fi maduna khamsati awsuq shadaqah. Hasil bumi yang kurang dari 5 wasak tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Dan 1 wasak itu adalah takaran yang biasa digunakan untuk yang ditampung oleh pikulan unta. Jadi unta itu ya, unta biasanya dikasih di atas punggungnya dikasih semacam kayak tas ya. Kalau kita naik motor biasanya di taruh belakang tuh ada kayak keranjang, apa itu namanya? Nah, itu juga unta juga sama dikasih kayak gitu. Nah, ini wasak ini adalah ukuran daripada pikulan unta. Ya, maka 1 wasak ini biasanya berisi 60 sok. 1 sok ya itu sekitar 2 kilo 40 gram. Jadi kalau 60 kali 2 kilo 40 berarti berapa? 130 sekian lah ya kilo, itu 1 wasaknya. Berarti kalau unta ini bisa membawa sekitar 5 wasak. Jadi sekitar 612 kg sekali angkut daripada unta. Jika ditaruh di beban di samping kanan kirinya, ini unta. Maka ya, jika hasil bumi ini telah mencapai panennya telah mencapai 612 kg, ini maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Namun ya, syaratnya ini jika telah mencapai nisab dan ada ketentuan yang lainnya, ya bahwasanya untuk hasil bumi ini maka zakatnya berbeda-beda. Untuk tanaman yang disirami dengan gratis, dengan cuma-cuma, dengan air hujan atau dengan irigasi, pemiliknya tidak mengeluarkan tenaga, ya maka zakatnya adalah 1/10. Jadi kalau umpamanya ya ada orang punya sawahnya dialiri dengan irigasi atau sawah tada hujan, maka kemudian pas panen mendapatkan 1 ton, maka wajib keluarkan darinya 10% dari 1 ton tadi, yaitu sekitar 1 kuintal. Sementara kalau umpamanya pemilik sawah ini dia harus mengeluarkan biaya untuk agar bisa panen, umpamanya karena irigasinya sedang macet, ya kemudian sang pemilik tanah ini, ya sang pemilik sawah ini kemudian dia menyirami dengan menggunakan mesin sedot air. Maka jika mengeluarkan biaya, yang dikeluarkan zakatnya adalah 5 atau 1/20 atau sekitar 5% dari total panennya. Jadi kalau umpamanya ada orang panen padi 1 ton, karena dia perlu biaya untuk menyirami sawahnya ini, maka orang ini hanya mengeluarkan 5% dari total hasil panennya, yaitu sekitar 5, kalau 1 ton berarti sekitar 50 kilogram saja. Ini kewajiban yang harus dikeluarkan ketika dia panen. Ya. Baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan fi masaqatis sama wal anhar wal uyun au kana ba'lan al usyru. Untuk tanaman yang
disirami dengan air hujan atau dengan air sungai atau disirami dengan mata air, bukan air mata ya, tapi dengan mata air. Au kana ba'lan, atau tanaman ini ya, karena tanaman ini tanaman yang besar, dia bisa menyerap air dengan sendiri, maka kemudian al-usyur, maka zakatnya adalah 1/10 atau 10%. Wa fi masuqiya bi as-sawa'i wan nadhi nisful usyur. Dan jika diairi, jika disirami dengan tenaga atau dengan timba, maka zakatnya adalah 1/20 atau sekitar 5% dari hasil panennya. Maka ini mengenai zakat zakat tanaman. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai zakat rikas. Rikas ini adalah peninggalan purbakala dalam bentuk emas, perak dan sejenisnya yang terdapat tanda-tanda kekufuran. Jadi kalau umpamanya ada orang lagi gali pondasi rumah, kemudian pas gali pondasi rumah nemu emas, ya banyak, kemudian ada gentong di dalamnya emas, maka dalam hal ini wajib dikeluarkan zakatnya 20%. Ya, dan Nabi mengatakan bahwasanya untuk rikas ini, ya, Nabi mengatakan bahwasanya rikas ini li wajidiha. Rikas ini kepemilikannya adalah untuk yang menemukannya. Jadi kalau umpamanya ya ada orang bangun rumah, nyewa atau nyuruh tukang untuk gali pondasi. Nah, tukangnya ini pas gali nemu emas, maka emas ini adalah milik dari yang menemukan, bukan yang punya tanah. Ya. Atau pas lagi gali sumur, nyuruh orang gali sumur, pas gali sumur nemu emas, ya maka dalam hal ini wajib dikeluarkan sebanyak 20%. Ya, sehumusnya. Namun ya para ulama mengatakan bahwasanya syarat daripada 20% ini adalah ketika emas ini atau barang-barang ini, barang peninggalan purbakala ini ada tanda-tanda kekufuran. Tanda-tanda kekufuran maksudnya di sini adalah ada tulisannya, namanya menggunakan tulisan orang-orang kafir. Ada logo-logo, simbol-simbol orang kafir, namanya ada gambar candinya, ada gambar Budanya, dicetak dengan gambar Buddha namanya, atau dengan gambar candi. Maka seperti ini, maka ini wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 20% atau sekitar al-khumus, 1/5-nya. Namun jika rikas ini ya ada logo-logo atau simbol-simbol keislaman, ada tulisannya la ilaha illallah atau Muhammadu Rasulullah, atau ada gambar masjidnya, ini kita tahu bahwa ini adalah emas zaman lama, maka kemudian atau disebutkan di situ tahunnya, tahun sekian, kemudian kita melihat bahwasanya di situ ada tulisan Arabnya, maka berarti ini adalah peninggalan Muslim. Maka kata para ulama, jika dalam harta peninggalan purbakala ini, zaman kuno ini ada tanda-tanda keislaman, maka wajib untuk dihukumi dengan hukum luqotoh. Apa itu luqotoh? Luqotoh adalah harta temuan. Maka yang menemukan tadi ini wajib mengumumkan selama 1 tahun. 1 minggu pertama diumumkan setiap hari di tempat-tempat berkumpulnya manusia. Ya, kemudian minggu kedua diumumkan seminggu 1 kali. Jadi 1 bulan sebanyak 4 kali. Terus setelah itu setiap bulannya 1 kali sampai mencapai 1 tahun. Kalau sampai 1 tahun tidak ada yang mengaku, maka harta ini menjadi milik orang yang menemukannya. Kalau ada yang mengaku bahwasanya itu dulu punya kakek saya, dulu kakek saya cerita dia nyimpen harta di sana, kemudian ketemu sama kamu, berarti ini dikatakan bahwasanya ini milik orang yang mengaku tadi. Tapi harus menyebutkan bahwasanya bentuknya apa. Kalau mamanya mengatakan bentuknya dulu kakek saya nyimpan emas di sana, tapi yang ditemukan adalah perak, maka ini bukan milik orang yang mengaku tadi, tapi adalah orang yang
menemukannya. Ini adalah mengenai zakat rikas. Nabi mengatakan firikas al-khumus. Dalam rikas ini ada seperlima. Nah, kemudian para ulama juga menyebutkan bahwasanya jika rikas ini berada di perkampungan yang ada penghuninya, ya. Jika sekarang umpamanya ada orang yang ada orang punya tanah. Ya, tanahnya umpamanya sebelahan, yang sini sudah dibangun rumah, sebelahnya ini pengen bangun rumah untuk anaknya. Nah, kemudian ketika yang memerintahkan untuk menggali tanah ini menemukan emas atau menemukan rikas, harta temuan ini, maka orang tersebut ini diberikan kepada pemilik tanah, karena dikhawatirkan ini adalah perbuatan daripada kakek moyangnya. Tapi kalau sekarang umpamanya rikas ini ditemukan di tanah yang kosong, umpamanya Mas Alif punya tanah di di Bogor, Mas Alif beli tanah di Bogor, kemudian mengatakan saya pengen bangun villa. Maka kemudian pekerjanya, para tukangnya ini yang menggali tanah menemukan ada emas di sana, tanahnya sebelumnya kosong, maka dalam hal ini emas ini menjadi milik bagi yang menemukan, bukan miliknya Mas Alif. Jadi kalau tanahnya di samping tanah yang ada penghuninya, pemiliknya masih sama, maka tanah ini, rikas ini menjadi milik bagi pemilik tanah. Adapun jika sekarang tanahnya kosong, tidak ada penghuninya, maka ini bagi orang yang menemukannya. Ya, karena ini, dan bagi yang menemukannya ini wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 20%. Baik harta ini telah mencapai nisab atau belum mencapai nisab. Jadi kalau mamanya ada orang gali tanah kemudian nemu emas seberat 50 gram, berarti belum mencapai nisab. Maka meskipun belum mencapai nisab dan tidak mencapai 1 tahun, maka karena ini adalah rikas, harta temuan, maka ini wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 20%-nya. Tidak perlu nunggu 1 tahun, tidak perlu nunggu mencapai nisab. Ya, baik. Ini mengenai hasil zakat hasil bumi. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai zakat hewan ternak. Maka zakat hewan ternak ini, yang dimaksud dengan hewan ternak adalah hewan-hewan yang besar. Karena ternak, kita ada orang mengatakan saya ternak ikan, saya ternak ayam, saya ternak bebek. Ya, maka peternak-peternak ini, peternak bebek, peternak ayam, peternak ikan, atau peternak magot, ya lagi ramai kan sekarang magot ya. Nah ini sekarang apakah diwajibkan zakat bagi mereka? Maka bagi peternak selain yang disebutkan dalam hadis, yaitu unta, sapi, domba atau kambing, maka tidak wajib mengeluarkan zakat hasil peternakan mereka. Ya, biasanya orang yang ternak ayam, ternak bebek, ternak ikan itu nggak mungkin dimakan semuanya. Ya, ini biasanya akan dijual, maka mereka akan terkena dengan zakat jual beli, zakat perdagangan. Adapun orang yang memiliki unta, sapi, domba atau kambing telah mencapai nisabnya nanti, maka mereka wajib mengeluarkan zakat mereka. Kemudian ini mengenai hewan yang dizakati. Pertama tadi adalah unta, kedua sapi, ketiga domba atau kambing. Nah, kemudian mengenai syarat wajib zakat dari hewan ternak ini, yang pertama adalah telah mencapai nisab. Karena masing-masing nisab hewan ini berbeda-beda, akan kita jelaskan nanti di bagiannya masing-masing. Kemudian yang kedua, telah mencapai haul, telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, hewan ini digembalakan, bukan dikandangkan, dikasih makan. Yang punya ngarit, enggak. Tapi ini wajib ketika ada orang punya kambing 100 atau kambing 50, tapi kambingnya ini dikasih pakan, tidak digembalakan, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban zakat bagi pemiliknya. Ya, jadi kalau punya peternakan kambingnya dicarikan rumput atau dikasih makan dengan makan yang diolah,
maka dalam hal ini ya pemiliknya ini tidak wajib mengeluarkan zakat, karena di antara syarat wajibnya zakat dalam hewan ternak ini adalah ini digembalakan, makan dari rumput-rumput liar, bukan dari rumput hasil ngarit atau mencari. Kemudian yang keempat adalah bukan hewan pekerja. Jadi kalau mamanya ada orang punya sapi atau kerbau digunakan untuk membajak sawah, ya digunakan disewakan untuk membajak sawah, maka dalam hal ini punya sapi mamanya 30, semuanya dipekerjakan untuk sebagai alat membajak sawah, maka dalam hal ini juga tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi yang dikeluarkan zakatnya adalah ketika digunakan atau untuk peranakan. Ya, jadi digunakan untuk peranakan, maka ini dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau tidak ada salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka ini tidak wajib zakat. Ada orang punya kambing 100, tapi belum mencapai 1 tahun, maka belum wajib mengeluarkan zakatnya. Ada orang punya kambing 30, ya. Zakatnya kambing minimal adalah ketika mencapai 40, karena belum mencapai 40 baru 35, maka tidak wajib, meskipun sudah 1 tahun maka tidak wajib zakat. Atau orang punya peternakannya ini dengan cara diberi makan, bukan digembalakan, maka tidak wajib zakat, ya. Atau digunakan untuk pekerja, ini juga tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian kita lanjutkan mengenai zakat unta, ya. Zakat unta ini, maka para ulama sepakat bahwasanya untuk zakat unta ini, ya, mulai dikeluarkan zakatnya adalah ketika dari jumlah 5. Jika ada orang memiliki 5 ekor unta dan untanya ini digembalakan, maka ya orang ini dari angka bilangan 5 sampai 9 ekor unta, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Kalau sudah mencapai 10 ekor unta sampai 14 ekor unta, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Kalau sudah mencapai 15 sampai 19, maka kemudian zakatnya adalah 3 ekor kambing. 20 sampai 24, 4 ekor kambing. Kemudian 25 sampai 35 ekor unta, maka zakatnya adalah bintu makhot. Bintu makhot adalah anak unta betina berusia 1 tahun, ya. Kemudian kalau nggak punya anak unta 1 ekor, anak unta yang berusia 1 tahun, maka diperbolehkan anak unta jantan yang berusia 2 tahun. Kalau tidak menemukan anak unta yang betina yang usia 1 tahun, karena orang Arab ini harga betina, ya, harga unta betina ini lebih mahal daripada unta jantan. Maka kemudian ya yang dikeluarkan zakatnya adalah jika tidak memiliki anak unta yang berusia 1 tahun yang betina, maka dikeluarkan anak unta jantan yang berusia 2 tahun. Kemudian jika telah mencapai 36 sampai 45 ekor unta, maka zakatnya adalah bintu labun. Bintu labun ini adalah anak unta yang berusia 2 tahun. Biasanya anak unta kalau sudah 2 tahun, ini biasanya ibunya sudah induknya sudah lahiran lagi, sudah menyusui atau sudah minimal sudah menjelang lahiran. Maka biasanya kalau sudah menjelang lahiran, ini susunya sudah bisa diperas, bisa diambil susunya. Kemudian jika telah mencapai 46 sampai 60, maka zakatnya adalah hiqah. Hiqah ini adalah anak unta yang berusia 3 tahun. Ya, kemudian jika telah mencapai 61 sampai 75, ini jaza'ah, yaitu anak unta yang berusia 4 tahun. Kemudian jika telah mencapai 76 sampai 90 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor bintu labun. Dan jika telah mencapai 91 sampai 120, maka zakatnya adalah 2 ekor hiqah. Ini kewajiban bagi orang-orang yang memiliki unta. Maka kenapa kita lihat di sini, ya? Kita lihat di sini semakin banyak ini kok malah semakin
apa namanya, turun. Ya, zakatnya semakin turun. Di sini kita lihat ya bahwasanya dari hitungannya tadi kalau dengan kambing ini usia jumlah 5 sampai 9. Kenaikannya adalah 444. Sementara kalau sudah sampai 25 sampai 35 ini menjadi puluhan. Maka jawabannya adalah karena orang yang semakin banyak apa namanya? Semakin banyak untanya, semakin banyak bebannya. Karena dia orang kaya, ya biasanya dia butuh banyak pekerja untuk mengembalakan untanya sehingga kemudian diberikan keringanan, diturunkan sedikit apa namanya beban daripada kewajiban zakatnya. Berbeda halnya dengan apa namanya dengan pajak. Orang dilihat kekayaannya, semakin kaya maka semakin banyak pajaknya. Dalam agama Islam ya, karena kebiasaan orang Arab zaman dahulu, biasanya orang-orang kaya ini mereka langsung apa namanya, karena mereka menggembala, biasanya menggembala orang-orang kaya ini, orang-orang Arab ini biasanya ketika mereka menggembala mereka bikin tenda di padang pasir. Jadi orang Arab ini nomaden, mereka pindah-pindah. Nah, ketika mereka ada musafir lewat, biasanya karena ini melihat ada banyak untanya, ada banyak kambingnya, nah kemudian mereka akan mampir, kemudian minta kepada mereka dengan makanan lah atau minta bekal dan segala macamnya. Kemudian mereka memberikan hal tersebut sehingga kemudian agama Islam memberikan keringanan kepada mereka, diturunkan zakat mereka. Ya, semakin banyak hartanya, semakin sedikit yang dikeluarkan daripada zakatnya jika zakat daripada unta dan sapi. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai zakat sapi. Jika seseorang telah memiliki 30 ekor sapi sampai 39, maka zakatnya adalah 1 ekor tabi'. 1 ekor tabi' di sini adalah sapi yang berusia, anak sapi yang berusia 1 tahun. Kemudian jika telah mencapai 40 sampai 59, maka zakatnya adalah 1 musinnah, anak sapi yang berusia 2 tahun. Jika seorang memiliki 60 ekor sapi sampai 69, maka zakatnya adalah 2 anak sapi berusia 1 tahun. Jika telah mencapai 70 sampai 79, maka zakatnya adalah 1 ekor tabi, anak sapi berusia 1 tahun, dan 1 ekor anak sapi berusia 2 tahun. Dan jika lebih dari telah mencapai 80, ya, 80 atau lebih, jika orang tersebut memiliki 30 ekor sapi, setiap kelipatan daripada 30, jadi kalau umpamanya ada orang memiliki sapi 90 ekor. Ya, biasanya sapi-sapi kalau di Jawa ini kan biasanya sapinya dikandangin. Tapi kalau kita ke Bali, kalau kita ke Bima, ke Sumba, ya maka biasanya di sana sapi itu digembalakan. Maka jika orang telah memiliki jumlah yang banyak 90 ekor sapi, maka dikatakan di sini dalam hadisnya dikatakan bahwasanya setiap kelipatan 30 adalah 1 ekor tabi'. Kalau sekarang punya sapi 80 sampai 89, maka kewajibannya setiap 40 ekor sapi adalah 1 musinnah, 1 ekor berusia 20 tahun. Jadi kalau mamanya ada orang punya 100 ekor sapi, ya, 1 ekor sapi ini, maka pemilik 100 ekor sapi ini diberikan kewajiban, diberikan pilihan. Ima dia mengeluarkan 3 ekor tabi, 1 ekor sapi berusia apa namanya, 1 sapi berusia 1 tahun, atau dia mengeluarkan 2 ekor musinnah. Jadi hitungannya menggunakan 40 atau yang 30. Kalau dia menggunakan ukuran 30, berarti dia mengeluarkan 3 ekor unta berusia 3 ekor sapi berusia 1 tahun. Tapi kalau dia menggunakan hitungan 40, kelipatan 40, maka orang ini wajib mengeluarkan zakatnya berupa 2 ekor anak sapi berusia berusia 2 tahun. Jadi mau ditentukan, atau ada orang memiliki 120 ekor sapi, maka dia diberikan pilihan, wahai pemilik sapi, engkau mau mengeluarkan 4 ekor anak sapi berusia 1 tahun,
atau engkau mengeluarkan 3 ekor sapi berusia 2 tahun, maka diberikan pilihan kepada pemilik daripada sapi ini. Jadi diberikan kebebasan, jika telah mencapai kelipatan 30, maka 1 ekor sapi berusia 1 tahun per kelipatannya, dan jika telah mencapai kelipatan 40, maka dihitung dengan 1 ekor sapi berusia 2 tahun zakatnya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai zakat kambing. Ya, kita selesaikan mengenai zakat kambing. Maka zakat kambing ini adalah jika seseorang telah memiliki 40 ekor kambing sampai 120, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Jadi orang yang punya 40 ekor kambing dengan yang punya 100 ekor kambing atau 119 ekor kambing, zakatnya sama, yaitu 1 ekor kambing. Orang yang punya 121 ekor kambing sampai 200 ekor kambing, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Dan orang yang memiliki 201 ekor kambing sampai 300, maka zakatnya adalah 300 ekor kambing. Kemudian jika telah mencapai angka 400 atau kelipatan dari 400, 500, 600, 650, ya, maka setiap kelipatan 100 ini jika melebihi dari 300 dan terjadi kelipatan 100, maka setiap kelipatannya ini dihukumi dengan 1 ekor kambing. Ini zakat daripada kambing. Baik. Kemudian untuk menerima zakat insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah, karena ini lumayan panjang. Kalau kita bahas sekarang kayaknya agak khawatir memberatkan. Jadi insyaallah untuk penerima pembagian zakat ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, kalau sudah cukup, kita semoga bermanfaat. Kita tutup dan akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.